Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini adalah gangguan hepatobiliar, ya. Ini kita lihat di samping ini. Ini adalah satu rangkaian hepatobiliar. Jadi kalau kita bilang gangguan hepatobiliar, ya gangguan dari ketiga rangkaian ini. Perkenalkan, saya Mariana Adriani, dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER. Membantu teman-teman dietitian di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kita lihat dulu apa sih sebetulnya sistem hepatobiliar itu. Yang dikatakan sistem hepatobiliar adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pankreas, ya, karena di sini ada beberapa saluran gitu ya, yang nantinya diarahkan ke duodenum. Jadi misalnya ini adalah di aku lali dek. Apa ya cilik di lali? Pankreas. Apa tangan dek ya? Gallbladder. Lali. Jenenge apa ya kan? Kok potongan ya? Nah, ini adalah yang disebut sistem hepatobiliar. Bagaimana pekerjaan dari sistem hepatobiliar ini? Kita lihat di sini ya. Definisinya apa sih sebetulnya hepatobiliary system itu? Ternyata liver, gallbladder, bile ducts ini ya. Nah, liver memproduksi sekresinya ya, kemudian disimpan di dalam gallbladder, kemudian dilepaskan melalui yang disebut dengan bile ducts ya, pada duodenum untuk membantu pencernaan makanan dan membawanya keluar. Jadi pekerjaan dari tiga organ gitu ya. Pekerjaan dari tiga organ jadi satu. Nah, jadi kalau hati itu sudah mengeluarkan sekretnya atau mengeluarkan suatu zat, ya dikumpulkan, ditaruh di gallbladder tadi. Ini taruh ini gallbladder. Ini hati. Jadi ini ada hijau-hijau nih ya. Jadi ini hati mengeluarkan sekresinya, kemudian disimpan di dalam gallbladder. Kemudian nanti apabila dibutuhkan, gallbladder akan mengeluarkan lagi melalui ini, kemudian disalurkan pada duodenal papilla. Duodenal papilla ini pada duodenum. Ini disebut bile duct, disebut cystic duct,
disebut gallbladder. Ini yang bekerjanya seperti ini. Begitu juga nanti ini yang pankreas. Pankreas nanti juga akan mengeluarkan sekresinya, diletakkan pada duodenum. Jadi nanti ada ada 3 organ ya. Ada hati, gallbladder, pankreas, tambah duodenum malah. Biliary tree itu hati. Ini hatinya mengeluarkan sekresi, disimpan pada gallbladder. Kemudian apabila diperlukan maka akan disekresikan lagi pada duodenum. Itu juga dengan pankreas. Yang disebut dengan biliary tree itu adalah sistem di mana pada saluran-saluran tertentu yang di mana sekresi dari hati disimpan di dalam gallbladder dan pankreas, kemudian dimasukkan di dalam duodenum. Gitu ya, itu biliary tree. Sekarang kita bahas satu-satu. Gallbladder. Gallbladder ini yang kecil ya, warna hijau ini. Yang disebut ini cystic duct-nya, ini gallbladder-nya. Letaknya di bawahnya liver ya. Kemudian di sebelah kanannya abdomen ya. Jadi sebetulnya dia fungsi pertamanya adalah menyimpan konsentrasi bile. Warnanya enzim ya ini ya. Yellow brown, yellow coklat-coklatan ya. Ini adalah digestive enzim, jadi enzim pencernaan yang diproduksi oleh liver. Enzim pencernaan yang diproduksi oleh liver. Itu yang penting kita ketahui. Jadi dari hati disimpan di sini, dikeluarkan bila diperlukan. Sekresinya namanya apa? Enzim. Enzim yang diproduksi oleh liver. Jadi kita lihat lagi. Nah ini diperjelas lagi. Ini diperjelas lagi gambarnya ya. Sirkulasinya seperti ini nanti. Titik turun ke bawah. Ini duodenum. Kalau diperbesar bentuknya seperti ini. Ini gallbladder yang warna hijau, bentuknya seperti hulu. Fungsinya apa digestive system tadi? Dia hanya menyimpan konsentrasi dari hati tadi yang diperlukan bila dikeluarkan apabila diperlukan. Nah, kapan diperlukannya? Apabila kita mengkonsumsi makanan tinggi lemak. Pasti nanti gallbladder akan mengeluarkan enzimnya tadi untuk mengemulsikan, kemudian cepat dibawa keluar ya. Itu fungsi dari gallbladder tadi. Apa saja kira-kira penyakit yang bisa menyerang gallbladder gitu ya? Bisa. Itu biasanya batu ya, yang disebut dengan cholelithiasis. Batunya seperti ini. Kok bisa terbentuk batu gitu ya? Ini terjadi apabila penderita tersebut terlalu banyak makanan kolesterol ya.
Jadi sakit ya, seluruh perut sakit. Terus kemudian the center of your abdomen juga sakit. Jadi yang penting diperhatikan adalah kalau memang itu gallstone-nya adalah yang terjadi pada gallbladder, maka simptom inilah yang akan muncul gitu ya. Jadi biasanya terjadi kasus ini pada konsumsi kolesterol yang terlalu tinggi. Nah, kelebihan tadi akan membentuk gallstone atau batu ya, batu pada empedu. Ini adalah cara prevensinya bagaimana? Jaga berat badan, pola makannya diatur, exercise, banyak minum air, kurangi kolesterol, kemudian mengurangi drug and hormone therapy. Itu yang harus dilakukan apabila terjadi cholestasis. Ini cholestasis. Ini boleh di 5 kali dalam sehari ya. Ini makanan sehat semua. Jadi ini recommended food. Ini makanan-makanan yang direkomendasikan, yang tidak akan menyebabkan terjadinya batu empedu ya, atau gallstone pada gallbladders. Nah, ini not recommended food untuk penderita cholestasis. Ini sudah menderita loh ini ya. Kalau yang mencegah tadi ya, ini yang menderita. Kalau sudah menderita, ini makanan yang dianjurkan, dan ini makanan yang tidak dianjurkan. Ini proses pemasakan yang dianjurkan, ini proses pemasakan yang tidak dianjurkan. Menggoreng, sosis, coklat, marinade, spicy, salty, smoked food, mayo, soda-soda, alkohol, kopi. Ini yang tidak dianjurkan kalau sudah menderita cholestasis tadi. Ini yang dianjurkan ya. Jadi makan sehat, ikan, ayam ya, buah, sayur, dan seterusnya. Sekarang kita lihat pankreas. Tadi kan ada pankreas. Ini tadi yang kita bahas tadi. Kan pankreas tadi kan gallbladder. Sekarang kita akan membahas pankreas. Pankreas itu letaknya pada abdomen. Itu merupakan peran yang penting ya. Peran yang penting terlebih apabila kita makan dan membantu membentuk energi untuk kebutuhan sel dalam tubuh kita. Dalam hal ini pankreas mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama adalah eksokrin dan fungsi kedua adalah endokrin. Yang eksokrin adalah membantu digestion, membantu pencernaan makan. Itu yang eksokrin. Yang endokrin adalah regulasi gula darah. Di pankreas ada dua fungsi. Ini adalah pankreas sebagai endokrin fungsi ya. Jadi di dalam pankreas itu ada satu sel namanya beta pankreas. Ini ada alfa, ada beta, delta ya. Jadi di dalam pankreas itu ada banyak sel.
Kemudian kita lihat lagi lebih dekat lagi. Beta sel mengeluarkan insulin. Kalau alfa sel mengeluarkan glukagon. Ini adalah pembuluh darah. Ini ada delta sel. Ini delta. Dia tidak memproduksi apapun. Bagaimana insulin itu bekerja, gitu ya. Jadi insulin itu masuk ke dalam reseptor sel dulu ya. Ini reseptor insulin. Ini glucose channel. Jadi insulin sama glukosa itu harus masuk pintunya sendiri-sendiri. Ini insulinnya masuk di insulin reseptor. Gula masuk pada glucose channel. Insulin itu adalah kunci untuk membuka pintunya glukosa, membuka glukosa channel. Jadi insulin ini kalau sudah masuk pada insulin reseptor, maka glucose channelnya terbuka. Nah, kalau glucose channelnya sudah terbuka, maka glukosanya bisa masuk di dalam sel. Di dalam sel, disinilah nanti dia melakukan oksidasi. Kita sampai sini ya. Ini glukosa masuk ke dalam sel, dibawa ke mitochondria untuk melakukan oksidasi. Nah, dari oksidasi ini dihasilkanlah ATP. Itu ya. Nah, sampai sini aja dulu. Nah, ATP ini nanti akan disebarluaskan ke sini. Akan disebarluaskan ke seluruh jaringan yang membutuhkan, ya. Misalnya digestive system, muscle, liver, pankreas, fat cell, aktivitas kita, belajar, menari, bekerja, membaca, gitu. Jadi itu fungsinya. Jadi yang penting yang saudara ketahui hari ini, tadi kan pankreas ada 2 fungsi. Ini fungsi endokrin. Fungsi endokrinnya dia mengeluarkan insulin. Siapa yang mengeluarkan insulin? Beta pankreas. Beta pankreas mengeluarkan insulin. Insulin untuk masuk ke sel harus nempel pada insulin reseptor dulu. Harus nempel gini. Tek. Begitu dia nempel tek seperti ini, tek, terbukalah glukosa channelnya. Nah, glukosa channel ini kalau terbuka, nah nanti baru beramai-ramai masuk gula darah, maksud saya gulanya gitu ya. Glucose channelnya open, glucose to enter cell. Jadi setelah masuk sel, dia langsung menuju mitochondria untuk melakukan oksidasi. Dari oksidasi ini dihasilkan ATP. Nah, ATP ini nanti kalau sudah keluar menjadi energi, maka di glucose channel ya sudah masuk. Kalau ini kan dari lemak, protein ya, juga melalui proses itu, tetapi kan tidak menggunakan karbohidrat. Jadi ini sama seperti ini ya. Ini yang memerlukan. Yang penting diketahui. Ini sebetulnya sama seperti ini ya. Jadi ini glucose channel. Begitu insulinnya stret, glucose channelnya terbuka, maka dia akan melakukan oksidasi. Ini yang penting. Nah, energi yang dihasilkan tubuh kita, jadi selain dari glukosa langsung tadi, juga bisa berasal dari
protein melalui glikogenesis dan lain-lain. Kita bahas ini dulu aja. Hormon ya. Dalam pankreas itu banyak sekali sel yang memproduksi hormon ya, jadi kita lihat ada 2 sel ya, ada yang dikeluarkan untuk enzim untuk digesti sistem, kemudian ada yang untuk digesti sistem, dan ada yang untuk regulasi darah tadi ya. Nah, sekarang kita bahas tentang fungsi pankreas yang eksokrin, yaitu kerjanya tidak seperti enzim, jadi tidak seperti hormon insulin ya. Dia merupakan suatu enzim yang masuk kemudian membantu digesti sistem. Ini beberapa hormon yang ada dalam pankreas ya. Insulin, glukagon, gastrin, dan amilin. Ini yang insulin tadi kita sudah bahas. Beta sel, glukagon alfa sel, gastrin dan amilin itu membuat G sel ya. Amylin is made by beta cell and help control appetite. Jadi ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Sekarang kita bahas pankreas sebagai exocrine function. Ada 2 tipe mayor, yaitu eksokrinnya adalah membantu digestif, endokrinnya adalah melepaskan hormon ini ya, langas. Pankreas. Nah, pankreas itu mengeluarkan liquid ya, secreted seperti enzim. Jadi satunya enzim, satunya hormon ya. Jangan lupa itu ya. Inilah adalah enzim-enzim yang dikeluarkan oleh pankreas secara eksokrin untuk membantu digesti sistem. Jadi ada 2 fungsi dari pankreas, satu sebagai endokrin function, 2 sebagai exocrine function. Sebagai endocrine function, dia mengeluarkan hormon insulin, hormon glukagon ya. Sebagai exocrine function, dia mengeluarkan enzim. Enzimnya adalah ada pankreatik, ada nukleasis, ada tryptinogen dan lain-lain. Ya, jadi ada bedanya. Ini pankreas juice, pankreatik enzim itu merusak makanan ya, jadi dia berfungsi menghancurkan makanan. Jadi di situ dihancurkan makanannya. Dihancurkannya di mana? Di duodenum. Jadi dia hanya mengirit saja. Kira-kira pankreas itu membuat 8 ons jus. Berapa tuh enzim ini? Enzim yang ada adalah lipase, lipase ini akan bekerja sama dengan gallbladder tadi ya, untuk membreakdown bila ada fatnya, bila ada lemaknya. Protease ini yang membreakdown protein. Kemudian amilase yang membreakdown starch atau sugar supaya cepat jadi energi ya.
Nah, ini problem yang kira-kira muncul ya pada penyakit yang muncul pada hepatobiliar ini. Mungkin diabetes ya, di mana beta sel tidak mengeluarkan hormon insulin atau reseptor insulinnya tidak bekerja dengan baik. Bisa saja kan ya, bisa saja beta pankreasnya tidak mengeluarkan insulin atau reseptor insulinnya ada gangguan ya, dan lain-lain. Nah, ini nanti tentang diabetes nanti kan bisa kan ada sendiri ya topiknya ya, jadi ini saya nggak menjelaskan. ini tadi yang saya ceritakan. Ini insulin masuk, seret, glukosnya masuk. Nah, ini yang tidak mempunyai insulin ya, nggak ada yang bukakan pintu ya, nggak ada yang bukakan ininya, reseptornya nggak ada yang buka, sehingga channel glukosnya juga nggak bisa terbuka. Ini diabetes, ini tipe 2. Insulin tapi insulin reseptornya rusak gitu ya, sehingga dia tidak bisa merespon atau membuka pintu glukos tadi gitu ya. Jadi ada 2 sekarang, makanya ada 2 tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 yang tadi, tapi lebih detailnya ada topiknya. Pankreatitis apabila terjadi inflamasi pada pankreas. Biasanya sakit sekali, biasanya ada batu ya pada gallbladder tadi, terlalu banyak alkohol ya, terus kemudian mempengaruhi efek pengeluaran enzim pada pankreas ya, itu juga terjadi. Kemudian akibatnya berat badan turun, malnutrition ya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, di pankreas, di duodenum, enzim restitusi, ini enzimnya. Nah, apabila terjadi pembengkakan atau inflamasi pada pankreas, yang namanya channelnya pankreas tidak mengirimkan, jadi dia tidak mengeluarkan apa-apa di sini. Jadi inflamasi pankreasnya, pankreatitis, jadi inflamasi, dia tidak bisa melepaskan enzim pada duodenum. Itu akibatnya, jadi tidak bisa melepaskan, sehingga tidak bisa membreakdown makanan-makanan fat, karbohidrat, lemak, protein tidak bisa, jadi dikeluarkan lagi melalui feses. Akibatnya kan malnutrisi tadi. Ada kanker juga ya pada pankreas. Jadi ada penyakit kanker juga pada pankreas. Ada beberapa penyakit yang sering dialami oleh kelenjar pankreas ini. Simptomnya berat badan turun, loss appetite, dan fatty stool ya. Nah, ini
Ini duodenum. Ini saya pengen cerita di mana letaknya hepatobiliar tadi secara keseluruhan kalau digabung dengan gastrointestinal kita. Duodenum itu small intestine yang letaknya di antara perut dan small intestine atau jejunum. After food makes stomach acid, they move into the duodenum. Kemudian dia akan di where they mix with bile from. Yang ini kan jangan dimasukkan ya. Jadi pada duodenum itu merupakan bagian terkecil dari usus halus ya, yang letaknya di antara perut, stomach maksudnya lambung, dan small intestine lainnya. Diletaknya di sini, duodenum diletaknya di antara lambung ya, stomach dan usus halus. Setelah makanan itu dihancurkan pada stomach, pada lambung, setelah makanan dihancurkan pada lambung, maka dia akan dikirim melewati duodenum. Ini duodenumnya. Setelah sampai pada duodenum, makanan-makanan ini akan ditambahkan enzim dan digestive tadi dari gallbladder dan digestive from pancreas. Jadi ada dua yang masuk dalam makanan itu, yaitu yang dari gallbladder, yaitu jus tadi, kemudian dari pankreas. Jadi ada gallbladder dan pankreas yang diterima oleh duodenum untuk mengolah makanan yang masuk tadi. Membutuhkan waktu 3-5 jam makanan di duodenum untuk keluar ya. Setelah itu mereka sampai pada ileum. Sampai ileum. Jadi membutuhkan waktu 5 jam sampai keluar dari semua. Nah, dan kalau sudah keluar dari sini, maka akan usus besar ya. Nah, pada waktu makanan tadi melewati usus halus, kan di dalam usus halus banyak fili dan mikrofili yang tadi kita lihat anatominya di materi gastrointestinal ya. Kan ada mikrofili dan fili, itu dia meningkatkan daya absorpsinya ya. Di setiap begitu makanan lewat diserap semua makanan tadi, diserap semua sehingga tinggal sisa-sisa makanan. Terus kemudian langsung pada usus besar. Ini healthy duodenum. Jadi duodenum itu karena penting banget ya, penting di situ. Karena di situ tuh ditambahkan jus dari pankreas dan gallbladder. Itu healthy duodenum. Ini kalau terjadi celiac disease pada duodenum. Ini duodenal cancer. Duodenal cancer. Saya kira itu. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup pertemuan ini ada tugas ya. Satu, duodenum tadi kan letaknya dekat ya. Duodenum tadi dengan duodenum tadi kan dekat letaknya dengan apa namanya, gallbladder. Jadi atau sebelum saya tutup pertemuan ini ada tugas yang harus dikerjakan, kemudian cukup 1 halaman, kemudian dikirim ke email saya, masing-masing dikoordinir oleh PJ-nya saja. Pertanyaannya adalah satu, mengapa bisa terjadi batu empedu? Kedua, mengapa disebut trihepatobiliar? Ketiga, kalau duodenum itu terjadi infeksi duodenum, apa yang terjadi pada absorpsi zat gizi? Gangguan absorpsi zat gizi apa saja yang terjadi? Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.